sana kalau nggak bisa dibikin sama Raja Bangsawan. Raja Bangsawan Satria Mulia 4 tahun ini turun gunung untuk memberikan surat terbuka sama Esa. Pulang. Kalau engkau tak suka aku, kenapa engkau tengok aku lagi, Le? Kalian ini ke Rara Jelita di Malaysia ke? Kenapa kutuk-kutuk aku lah? Aku tak tahu kalian siapa. Who are you? Who you are Malaysia ke? Kenapa? Apa kau kata? Kau kutuk-kutuk aku di Indonesia nih. Kau ke Indonesia cuma bintang 3. Tuh, aku... Okey lah. Pulang umrah balik Indonesia. Mungkin saya buat masa ni saya tak balik lagi Indonesia. Saya bagi semua orang tenang aja dulu. Kadang-kadang segelintir netizen yang ada di Indonesia ketika ada orang luar berbuat baik, bersedekah, justru dihujat, disuruh pulang ke negara asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Banyak sekali orang-orang daripada Malaysia ketika ke Indonesia, mereka bersedekah, berbuat baik, kemudian mereka mempunyai niat yang begitu sangat mulia. Namun sayangnya segelintir netizen kadang-kadang justru menghujatnya. Dan sebelum mereka berbagi kebaikan di Indonesia, di Malaysia, usahawan-usahawan daripada Malaysia, mereka sudah buat lebih dulu berbagi kebaikan di Malaysia. Mungkin pada saat itu tengah liburan ke Indonesia, kemudian sekali berbagi. Ada pula netizen yang sering berkomentar juga, ini pasti cari follower. Harusnya bukan seperti itu sahabatku semua. Kalau ada orang yang berbagi kebaikan, beramal, bersedekah, divideokan, harusnya menjadikan inspirasi ya. Harusnya dijadikan inspirasi. Salah satunya sosok Mas Aisar Khalid yang dimana memang begitu sangat membuat heboh di Indonesia. Bahkan sampai-sampai ada pula yang takut tersaingi, hingga Mas Aisar Khalid kini sudah kembali lagi ke Malaysia. Mungkinkah misi mulia yang Mas Aisar Khalid dulu katakan mau masak keliling Indonesia akan terkandas? Namun sampai saat ini juga belum ada beritanya ya. Entah Mas Aisar Khalid kembali ke Indonesia lagi atau tidak. Sangat disayangkan apabila kita melihat orang yang berbuat baik, bersedekah, tetapi justru kenapa kalian hujat? Apakah mungkin karena orang-orang ini daripada Malaysia? Lalu apa salahnya jika sahabat kita daripada Malaysia berbuat kebaikan di Indonesia? Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Inilah kebaikan sahabat kita daripada Malaysia ketika di Indonesia, dan sebelumnya mereka juga selalu membuat konten-konten bersedekah beramal di Malaysia. Kita simak, kita reaction videonya bersama-sama. Pulang sana kalau nggak bisa dibikin sama Raja Bangsawan. Raja Bangsawan Satria Mulia 4 tahun ini turun gunung untuk memberikan surat terbuka sama Esa. Pulang. Kalau engkau tak suka aku, kenapa engkau tengok aku lagi, Le? Mantap. Si Esa lihat pesawat ekonomi. Hai Satria, lu ngapain sih nyenggol Aisar? Emang nggak ini ya, nggak ada artis lain yang bisa lu senggol ya? Apa karena Aisar lagi naik daun terus lu jadi pengen nimbrung gitu ya, sehingga bilang Aisar tua lah, jelek lah gitu ya? Lu iri ya sama Aisar ya? Lu iri ya, jadi lu tuh pengen banget kayak Aisar. Lu pergi ke Malaysia tapi nggak ada yang kenal sama lu ya, tapi ketika Aisar ke Indonesia ataupun ke Malaysia, wow, gila gak sih? Dan sekarang gara-gara lu ya, buat Aisar kayak ya udahlah gue balik lagi ke Malaysia gitu, daripada di Indonesia tidak dihargai. Jadi lebih baik Aisar merasa kayak ya udahlah gue balik lagi ke Malaysia, jadi buat apa gitu dari Indonesia jadi bahan seperti itu gitu ya, nggak dihargai gitu loh guys ya. Buat lu Satria ya, jangan sok-sok bangsawan. Lu baju sama yang gue pakai itu sama ya. Lu lihat kan jaket yang gue pakai yang warna kotak-kotak itu sama persis dengan apa yang lu pakai ya. Kalian bisa lihat kan fotonya nih, aku kasih fotonya ya. Tuh sama persis kan tuh. Jadi kita pakai brand yang sama. Kalau lu raja bangsawan, berarti gue juga raja bangsawan. Yang Satria sebut kita adalah rakyat jelita. Tapi kalau pakaian aku sama, berarti ya lu juga rakyat jelita gitu kan. Menurut kalian gimana guys ya? Sependapat gak dengan aku nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Okey lah. Pulang umrah balik Indonesia. Mungkin saya buat masa ni saya tak balik lagi Indonesia. Saya bagi semua orang tenang aja dulu. Mungkin dengan kehadiran saya ni membuatkan ramai orang tidak suka sama saya. Jadi tak apa-apa, saya tinggalkan dulu Indonesia buat sementara waktu. Saya silakan buat siapa-siapa pun yang mau
mau cakap. Terkadang orang yang baik itu pasti selalu dibenci. Contohnya ya ini, Aisar Khalid ya. Padahal dia tuh udah baik banget ya, mau berbagi di negara Indonesia. Padahal dia tuh dari negara Malaysia loh, bayangin aja tuh. Seharusnya kita ya harus bangga sama Aisar Khalid ini. Aku sih respect banget ya, karena apa, dia tuh masih muda ya. Tapi dia tuh udah berapa orang tuh dia berangkatin umroh ya. Aku juga ngikutin konten-kontennya sih, emang the best banget sih. Mantap. Tapi ya gitu, pasti kalau di Indonesia ya, pasti kalau orang-orang konten berbagi, orang konten-konten gini gitu, ya pasti pikirannya orang, ya gimana ya, nggak tau lah. Intinya aku respect sama kamu lah bro, emang kamu the best. Dua kucing berlari. Hai kalian yang semua ada di sana, sehat-sehat ya. Masya Allah, tabarakallah. Udah ya teman-teman, kalau ada sebagian teman-teman yang gak suka dengan Aisar, tinggal didoakan saja. Betul sekali mas. Setiap manusia itu banyak kekurangannya. Setiap manusia itu banyak segala kesalahannya. Kita juga pasti ada kesalahannya. Jadi Aisar juga hanya manusia biasa, anak yang sedang belajar. Jadi buat siapapun yang tidak suka dengan Aisar, didoakan saja, jangan dibully. Ya, kasihan anak orang, didoakan saja. Belum tentu kita juga bersih, kita juga Betul, masih Mas. banyak kesalahan. Sholat Jumaat yang kedua. Dan sekarang Mas Aisar Khalid sudah kembali ke Malaysia. Salam lu, salam lu, salam lu. Dan konten beliau itu suka berbagi memang. Belum tuh, abang nak belanja Tidak hanya korang di dulu. Indonesia saja, di Malaysia memang seperti itu Bu, kontennya. Assalamualaikum. Nak bungkus boleh untuk adik-adik ni boleh? Berapa? Korang dah makan belum? Masya Allah. Kira macam mana ni? Kalau RM3.15. RM3.15 ketul. Kalau semua ni berapa ringgit ni? Kurang 100 lebih. Kurang lebih halal je lah. Ini untuk kau. Okey, ini untuk Nah, kau. kan Mama. beliau memang orangnya suka berbagi. Tetapi ketika di Indonesia, Inilah teman-teman. ada juga netizen yang nyinyir, Orang-orang mungkin iri dengan Mas Aisar Khalid, ramai. dengan kepopulerannya di Indonesia. Indonesia. Tuh kan, jumpa orang Indonesia. Madura. Malaysia ni banyak orang Madura, orang Aceh, orang Medan. Satu Madura enggak ada, Bang? Satu Madura? Ada. Hah? Tadi kita udah buka bungkus. Sekarang ni kita mau lanjut, kita borong sama. Bang, halal. Masya Allah. Yallah. Assalamualaikum. Sedari kecil ya kan kita melihat sendiri adab Ambil semua. anak-anak Malaysia begitu sangat Air, halal. sopan santun. Bismillah, doakan saya, okey? Bismillah. Yallah. Okey, yallah. Masya Allah. Yallah, halal. 21 ni tau. Okey, siapa nak lagi air? Jalan. Halal, yallah. Insyaallah. Bismillah. Masya Allah. Barakawah mas. Yallah, bismillah. Habis 322. Berapa 322? 322. Apa nak? Masya Allah, tabarakallah. Halal. Masya Allah. Ambillah nak. Sampai rezeki apa hari ni ya. Doakan saya tau. Doakan follower saya 30 juta pula. Amin ya rabbal alamin. Okey, jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Bahkan abangnya ketika dibayar lebih ya, Jadi guys, terkejut. begitulah suasana berkongsi rezeki pada hari Jumaat pada hari ini. Sebelum aku pulang ke Indonesia ni, untuk orang-orang Malaysia, aku mau buat satu acara. Aku mau berkumpul dengan ramai orang dengan orang Malaysia, ada motor dan segala macam. Kalian rasa di mana? Di-share videonya. Assalamualaikum. Dan pada faktanya sahabat-sahabatku semua, kita bisa melihat sendiri memang Mas Aisar ini kontennya suka berbagi. Tidak hanya di Indonesia saja, di Malaysia sebelum Mas Aisar Khalid begitu terkenal di Indonesia, kontennya memang sudah berbagi, membantu warga sekitar, itu dilakukan setiap hari. Jadi untuk netizen yang masih suka nyinyirin atau masih suka menghujat Mas Aisar Khalid, tolong stop. Beliau ini orang baik, jauh-jauh datang
dari Malaysia ke Indonesia untuk berbuat kebaikan. Bukan hanya Mas Aisar Khalid saja, tetapi beberapa usahawan daripada Malaysia, mereka datang ke Indonesia memberikan kebaikan, bersedekah. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa dari sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia berbagi kebaikan ke Indonesia, ini merupakan salah satu hubungan yang sangat luar biasa. Harusnya persahabatan Indonesia dan Malaysia lebih menjadi erat. Dan inilah sahabat-sahabatku semua, fakta. Orang Malaysia itu memang begitu sangat baik, tak kisah berada di manapun. Hingga sampai-sampai Cikgu Sari daripada Kuala Lumpur ke Malaysia berbagi kebaikan di Jakarta. Hingga sampai seperti ini. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Meskipun Mas Aisar Khalid mendapat hujatan di Indonesia, ternyata di dalam videonya beliau tadi, dia akan ke Indonesia lagi. Ya mudah-mudahan Mas Aisar Khalid ketika ke Indonesia, visinya itu tercapai ya, dan berjalan dengan lancar. Harap-harap netizen stop untuk menghujat Mas Aisar Khalid, karena beliau ketika berada di Indonesia begitu sangat membantu warga sekitar. Bahkan sudah 300 orang diumrohkan. Ya memang beliau di Indonesia itu bekerja sama dengan para usahawan-usahawan. Tetapi dari keuntungan beliau, dia bercerita hampir semuanya digunakan untuk membantu orang. Ini kan sungguh sesuatu yang luar biasa sahabatku semua. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Bapak, kerjaan ini pendapatan Bapak sehariannya berapa? General. Apa ini Bapak? Legend S. Parman, pahlawan revolusi. Oh. Mau foto boleh Bapak, silakan duduk. Bisa foto? Iya, duduk di sini. Oh. Sudah berapa lama Bapak buat kerja ini? Oh, saya dari tahun 2014. Dari 2014. Ini aku ingatkan ular. Ini enggak ada Ini. ceritanya kena angin nih sama orang-orangnya terbang ceritanya. Oh, ceritanya gitu. Oh, sudah lama Bapak buat kerja ini. Gimana kerja ini? Lumayan? Ya, alhamdulillah bisa nafkain anak istri. Alhamdulillah. Yang orang Malaysia ya, yang di TikTok ya. Ya? Oh, Di TikTok yang orang Malaysia ya. Iya, sampai saya. kenal. Apa kabar Bu? Baik, waktu itu kalau nggak salah nolongin bapak-bapak yang Iya. Terima kasih Bu, baik. Terima kasih Pak. Sehingga ketemu lagi ya. Hati-hati. Jadi Bapak sudah menikah berapa lama? Saya menikah dari tahun 2006. 2006. Sekarang anak berapa? Anak sudah 4 Masih bersekolah? bersekolah. Yang satu SMA kelas 3 mau lulus tahun ini. Oh, gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak mau nanya sedikit, kerjaan ini pendapatan Bapak sehariannya berapa? Kalau sekarang ini lagi minim Om. Kalau bulan puasa ini penglaris saja belum dapat uang seperak. Selalunya kalau di bulan biasa? Kalau bulan-bulan biasa ya paling sehari ya bisa 100.000. Oh, bisa begitu. Oh. Kenapa Bapak buat kerja nih? Ya. Boleh saya tahu? Intinya saya kan membawakan peran Legend S. Parman, ngasih edukasi kepada pengunjung khususnya anak sekolah yang kecil-kecil mengenai pahlawan itu. Jadi pekerjaan sama edukasi Ya, gitu. ngasih edukasi. Ah, Ya, paham. kadang-kadang ada juga anak-anak yang anak kuliah lah. Oh. Bapak aslinya Jakarta? Saya asli Jawa, Jawa. Kebumen, Jawa Tengah. Oh, asli Sekarang Jawa di Tengah. sini tinggal di mana? Saya di sini ngontrak di belakang kebun sayur. Oh, kebun sayur. Sebulan. Sebulan kontrakannya berapa? 350.000. 350.000. Bapak seorang saja di sini? Iya. Oh, anak-anak semua di sana ya? Sekolah. Soalnya di sini kan biayanya mahal, Pak. Betul, benar-benar. Betul Macam sekali. sekarang pekerjaan Bapak Di ni Jakarta bulan biaya puasa mahal. lagi susah lah. Susah. Kena panas. Bapak berpuasa lagi sekarang? Insya Allah. Alhamdulillah. Bisa saya tanya satu pertanyaan Bapak yang agak sensitif sedikit? Boleh. Kenapa Bapak buat kerja ini? Ya intinya kita ya ini ya nyari rezeki yang halal, yang ikhlas. Kalau foto-foto kan nggak pakai tarif Om. Seikhlasnya mau 1.000, 2.000 yang penting dia ikhlas. Oh gitu. Insya Allah kalau ikhlas kan berkah buat. Berkah. Seikhlasnya Benar-benar. bapaknya ini, Bila Masya kali Allah. terakhir Bapak rasa bahagia? Bahagianya saya kalau nanti insya Allah habis ini kan lebaran dapat rezeki banyak buat anak istri. Anak istri seneng, saya alhamdulillah insya Allah ya banggalah dengan kerja kerasnya Kerja saya. keras gitu. Dengan Usaha hasil sendiri usaha gitu. sendiri. Karena Bapak masih lagi memikirkan kebahagiaan buat anak istri.
Iya. Soalnya tadi saya tanya bila kali terakhir bapak rasa bahagia. Jadi bapak cakap bahagia bapak hanya jika bahagia dapat membawa isteri dan anak satu kebahagiaan, bekerja keras, membawa sedikit wang balik, bisa membahagiakan mereka. Jadi hari ini nama saya Syahri bapak. Saya dari Malaysia. Jujur cakap saya seorang content creator. Tujuannya satu aja. Saya datang ke Indonesia, khususnya Jakarta, ingin beri kebahagiaan kepada orang ramai, ingin berkongsi rezeki gitu. Masya Allah. Jadi hari ini bapak di sini, saya ingin berkongsi sedikit rezeki sama bapak. Bila kali terakhir bapak buka puasa makan yang enak-enak? Pada bulan puasa ini ya alhamdulillah ya, buka puasa kemarin malam sama telur dadar. Telur dadar. Kenapa enggak makan bebek? Ya, keadaan keuangan ya. Kenapa bebeknya mahal ya? Ya, kalau bebek kan bisa nyampe 20.000 Om. Oh, dengan gitu. pendapatan saya kalau hari-hari seperti ini ya paling 50-60 ribu, ya lebih baik sisihkan untuk anak istri. Itu. Saya makan ya paling gitu. Masya Allah, Masya Allah. Bapak percaya sama Allah? Insya Allah saya percaya sebagai agama orang Islam. Rezeki semua datang dari Allah. Ya, betul. Hari ini rezeki datang dari Allah untuk bapak melalui saya. Amin. Bapak, saya ingin berkongsi sedikit rezeki. Semoga dengan rezeki ini dapat bisa memberi kebahagiaan buat bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Bisa saya lihat wajah bapak? Tanpa kata matanya. Waduh. Masya Allah. Seperti jenderal gitu. Bapak, di tangan saya ini ada sejumlah uang yang agak banyak. Iya, terima kasih banyak Pak. Semoga uang ini bisa memberi kebahagiaan buat bapak, anak dan isteri sempena lebaran. Amin. Nanti dimakan enak-enak aja. Amin Bapak. Jaga diri bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, semoga rezekinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Allah. taala. Aku nggak pengen apa-apa, cuma doa dari bapak aja. Semoga Allah memberikan aku kesehatan ya benar gitu. Panjang umur. Benar. Terima kasih banyak Terima kasih. Bapak. Ya Bapak, terima kasih udah. Sehingga kita ketemu lagi. Terima kasih bapak ya. Ya, Oke, bye bye Masya bapak. Allah. Bye di kameranya. Bye bye. Kota Tua Jakarta. Check. Semoga maju jaya. Ya, amin. Oke. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih orang baik daripada Malaysia, Cik Gusari. Setakat sekarang ni dah terjual berapa? Daging kunyit! Ambil. Ambil satu. Jaga diri Ambil je. Ha? Ambil je. Saya bagi. Kena ayah saya. Awak kat mana berniaga ni? Saya sana. Dia pernah sana awak jalan main sini? Masya Allah, cikgu sampai Sana saya bayar. dibagi. Ambil. Tak boleh saya bayar. Nah, Bagi. Ya Allah. jaga elok. Cek. Macam serupa. Orang tak, Malaysia saya itu niaga memang soya tepi tu. seperti ini sahabat Ini semua. berapa ni? Satu berapa ni? Ayam 7, daging 8. Puan bayangkan macam ni Saya kena jaga makan. Lepas tu saya ada peneman saya technically suka makan sayur je. Maksud dia tak berguna hidup saya. Saya nak beli bagi dia orang makan tapi dia orang tak nak. Ini memang perniagaan puan punya ni. Puan masak sendiri Kenapa seorang je? Husband tak ada? Dia rehatlah sekejap. Oh ya ke? Puan ada kipas saya tumpang kejap boleh? Panas. Jadi Cik Gusari pun sama. Ketika dia berada di Malaysia, kontennya juga Lepas berbagi-bagi. PKP. Oh, Bukan maksud dia hanya dah berniaga ni 8 tahun di dah lah. Indonesia saja. Ha, so? Baru 5 tahun Kantoi matematik teruk. Kalau bukan bulan puasa, berniaga kat mana? Nasi Arab. Nasi Arab. Berniaga kat mana puan? Pasar malam. Pasar malam. Macam mana perniagaan setakat sekarang ni? Ni tahun ni memang teruk. Tahun ni teruk sikit. Jadi apa setakat sekarang ni dah terjual berapa? Daging kunyit! Ada sotong, ada daging, ada ayam. Sotong kunyit. Ni apa? Paru paru kunyit. Macam tu. Jadi kalau sekarang ni, setakat sekarang ni dah berapa? Jadi kalau maniaga Udah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Peniaga nak bagi orang tahu. Tak di garang. bazar Malaysia saat petang-petang memang seperti ini sahabatku semua. Follow dah. Betul follow. Betul Masya ya. Allah. Ya, bukan. Ayam kunyit, daging kunyit, sotong kunyit, paru kunyit. Jangan ambil duit dia orang. Dia orang nak makan apa bagi je. Jumpa ayam kunyit, daging Langsung kunyit, diborong paru ya? kunyit, sotong kunyit. Masya Allah. Baik. Tak bayar, saya bayar tak apa. Puan tak ada kertas Mai saya catat. Oi, ramai ya. Maaf minta masa Saya tak cocok. Sekarang saya cedok nanti KKM angkut dengan saya sekali. Assalamualaikum tuan. Apa khabar? Beratur ya, tidak Suami, berebut. awak handsome Saya follow abang juga. Saya follow juga. Saya tak follow diri saya, tapi tak apalah. Ada saya jalan-jalan je. Masya Allah. Saya tengok kok sunyi je kan. Tu saya datang Okey, Cik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, sama. Buka puasa Plan saya nak balik kampung semua kena batal. Sebab tu saya ada kat sini. Kalau tidak saya dah cabut balik kampung lah. Tak apa, kadang-kadang apa yang Allah bagi tu ada asbab dia tu. Betul sekali. Kita ada hikmah dia, betul?
Kita kena bersangka baik je. Jumpa ayam kunyit, daging kunyit, paru kunyit dengan apa? Sotong kunyit. Baik sama Pan. Sama buka puasa nah. Baik. Ingat guys, dalam dunia ni harta tak penting, apa saja pun tak penting. Yang penting adalah kalau kita ada sesuatu kuasa, ada sesuatu resource, kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Baik sama ayah. Okey, jaga diri ya. Sama. Baik sama ayah tuan Baik. Sama buka puasa puan. Baik. Tak apa, tak follow pun makan, tak apa. Dia bukan syarat makan untuk follow orang, tak apa, makan je. Sama buka puasa. Tak apa, saya kira macam ni lah. Ayam 8, daging 8. Senang macam tu kan. Kalau tidak kita pening kepala. Makan, sama buka puasa. Macam mana puan? Okey, jaga. Kalau macam ni alhamdulillah. Oh, macam ni alhamdulillah. Tak apa, makan je. Tak apa, sabar. Tak ada masalah, sama buka puasa. Tak payah. Baik, sama buka puasa tuan. Baik, sama ayah. Sama. Baik, sama ayah. Hati-hati Maazir batin. Alright, thank you. Have a nice day. Okey puan. Saya takut lama lagi nanti puan pening. Ni yang saya totalkan tadi semua banyak ni. Okey. Nah, saya tak nak lebih puan ambil. Okey. Rezeki puan lah hari ni. Tuan. Nah. Tak apalah, panggil tuan lah. Nah, saya bagi satu baju raya. Raya tak payah pakai, tak gaduh beli dah. So semoga dengan benda ni bagi kebahagiaan, keseronokan dan raya yang seronok. Penyakit tak ada masalah. Asal kita mau berubat. Baik, sama. Baik. Sama. Jangan tundukkan saya, tak elok. Nah puan nah. Cincin belian satu nak. Jaga elok. Jaga elok. Raya apa-apa. Biasalah puan dalam niaga ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Kadang-kadang kita kena buka mulut sikit. Jadi kadang-kadang kalau kata puan, tapi yang penting tuan dengan puan bahagia je. Tuan jagalah kesihatan sikit. Okey puan, terima kasih banyak Kak. Okey, jaga diri elok sama raya tuan. Dah siap, lebih kurang pun saya minta maaf banyak lah. Minta maaf lah puan kalau saya datang buat kecoh ni. Saya nak tolong puannya. Alhamdulillah. Saya dah kasi pulang minta rezeki. Oh iya ke? Saya reda lah sebab tahun ni memang saya macam ni. Tahun yang lepas-lepas tu okey lah. Oh, okey. Tak apa, kadang-kadang Allah bagi lebih, kadang-kadang Allah bagi sikit. Betul? Lepas saya dah memang alhamdulillah lah. Betul? Tak apa. Jaga diri ya. Okey, jaga diri elok. Baik, Assalamualaikum. Nak ambil duit raya seorang satu. Ambil. Terima kasih. Nah adik. Ambil duit raya. Nah. Terima kasih. Kerja main game je ni. Macam mana ni? Gigi mana pergi? Makan gula. Makan gula. Itulah. Nah, raya. Ambil. Okey. Terima kasih. Okey, jaga diri elok. Okey. Assalamualaikum. Baik, jumpa lagi dah. Ambil gambar? Boleh. Sekeping RM10. Boleh. Saya keluar modal banyak. Saya kena ambil balik Boleh. Ambil. Ambil satu. Jaga diri Okey, alhamdulillah selesai saya bazar terakhir saya tahun ni adalah di Wangsa Maju. Alhamdulillah dapat sempat kongsi beberapa rezeki dengan orang. Kita doakan semoga siapa-siapa yang tengah terjejas apa semua tu urusan dia dipermudahkan, diberikan rezeki, kesihatan, rezeki wang ringgit semua. Saya faham ramai tengah struggle tapi kena bertahan. Selamat Hari Raya. Kita jumpa lagi Kita jumpa lagi selepas Aidilfitri. Cikgu Syahri, Wangsa Maju, Kuala Lumpur, settle. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Netizen Indonesia pun sampai dibuat terharu dengan kebaikan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Salah satunya adalah Cikgu Sari ketika beliau datang ke Jakarta berbagi kebaikan. Sahabat-sahabat kita daripada Malaysia sebelum datang ke Indonesia, mereka lebih dulu berbagi kebaikan di Malaysia ya. Mungkin karena di Jakarta tengah liburan atau mungkin tengah ada urusan bisnis, kemudian singgahlah untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan di sekitaran tempat tersebut. Salah satunya ada bapak yang dimana pekerjaannya sebagai seorang yang berkostum sebagai seorang pahlawan, sahabatku semua. Di situ bapaknya tidak menarif ya, siapa yang berfoto harus bayar berapa enggak, tetapi seikhlasnya. Datanglah salah satu daripada sahabat baik kita dari Malaysia, Cikgu Sari, yang begitu memberikan kebahagiaan kepada bapaknya ketika beliau dalam keadaan kerjanya sepi, justru dipertemukan orang baik daripada Malaysia. Dan beliau, Cikgu Sari ini, orangnya juga sangat gemar
berbagi kebaikan ketika berada di Malaysia. Memang kontennya itu berbagi kebaikan. Sebelum ke Indonesia, memang di Malaysia sudah membuat konten-konten seperti itu. Dan hendaknya video seperti itu kita jadikan inspirasi. Jangan sedikit-sedikit kita berkomentar, ini cari follower. Apakah kalian bisa melakukannya? Kalau kita belum bisa melakukannya, kita jadikan contoh yang terbaik. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.